Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Resti Wulandari. Di video kali ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UAS, yaitu mata kuliah Epistemologi Sosial dan Komunikasi, yang mana nantinya saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disediakan. Yuk simak video ini sampai habis. Oke teman-teman, kita langsung saja pada soal yang pertama. Saya akan menjelaskan pokok pemikiran dari salah satu tokoh postmodernis, yaitu Mikhail Volkart, dan pengaruhnya bagi masyarakat kontemporer saat ini. Jadi, Mikhail Volkart adalah salah satu tokoh postmodern yang banyak membahas tentang hubungan antara pengetahuan, kekuasaan, dan cara masyarakat berpikir. Menurut Volkart, pengetahuan itu tidak pernah netral, karena seringkali berkaitan dengan kekuasaan. Menurutnya, siapa yang punya kuasa biasanya juga punya pengaruh dalam menentukan apa yang dianggap benar atau normal dalam masyarakat. Volkart juga menjelaskan bahwa kekuasaan tidak selalu terlihat dalam bentuk aturan keras saja, tetapi bisa hadir lewat kebiasaan, norma sosial, media, bahkan pendidikan. Misalnya, standar normal dalam masyarakat sering terbentuk dari wacana yang terus diulang. Nah, pengaruh pemikiran Volkart ini di masyarakat sekarang cukup terasa, terutama di era media sosial. Kita jadi lebih sadar bahwa informasi, berita, atau tren bisa membentuk cara berpikir masyarakat. Karena itu, masyarakat modern mulai lebih kritis terhadap informasi, tidak langsung menerima sesuatu sebagai kebenaran yang mutlak. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua, yang mana di soal kedua ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai konsep pemikiran dari Jacques Derrida tentang dekonstruksi dan pengaruhnya di media sosial. Jadi teman-teman, Jacques Derrida itu dikenal dengan konsep utamanya yaitu dekonstruksi, yaitu cara memahami teks dengan membongkar makna yang selama ini dianggap pasti. Nah, menurut Derrida, teks itu bukan hanya tulisan, tetapi semua hal yang bisa dimaknai, termasuk media, simbol, dan komunikasi sehari-hari. Nah, dekonstruksi ini bukan berarti merusak teks, melainkan mengajak kita untuk melihat makna lain di baliknya. Derrida juga percaya bahwa makna itu tidak pernah tunggal dan selalu dipengaruhi konteks sosial, budaya, serta sudut pandang pembaca. Contohnya di media sosial, suatu konten itu kita pasti melihat tidak semuanya setuju dengan isi suatu konten itu. Ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, ini bisa ditafsirkan berbeda oleh orang yang berbeda. Itu wajar, karena setiap individu memiliki penafsiran atau pemaknaan yang berbeda. Ada yang melihat positif, ada juga yang melihatnya itu konten negatif. Nah, ini menunjukkan bahwa makna itu tidak selalu tetap. Justru pengaruh pemikiran Derrida itu membuat kita lebih kritis terhadap informasi digital. Kita belajar untuk tidak langsung percaya pada suatu sudut pandang, tetapi mencoba melihat konteks dan kemungkinan makna lain. Di soal yang ketiga ini, saya akan membahas beberapa pemikiran dari Jean Baudrillard, yaitu ada hiperrealitas, Second Value, and Simulacra. Nah, Jean Baudrillard ini merupakan salah satu tokoh yang sering membahas bagaimana media dan teknologi itu mempengaruhi cara kita melihat realitas. Yang pertama ada hiperrealitas. Nah, hiperrealitas ini merupakan suatu kondisi ketika kita melihat sesuatu yang ditampilkan media itu terasa lebih nyata daripada kenyataan yang sebenarnya. Misalnya kehidupan selebgram yang terlihat sempurna di media sosial. Nah, padahal itu sering hasil edit dan kurasi. Yang kedua yaitu ada second value atau nilai tanda. Nah, nilai tanda berarti orang membeli sesuatu itu bukan hanya karena fungsi,
tetapi karena makna simbolnya. Contohnya, membeli barang branded itu untuk menaikkan engagement dirinya ataupun untuk status sosial saja. Nah, yang ketiga itu simulakra. Nah, simulakra ini merupakan tiruan realitas yang akhirnya dianggap sebagai realitas itu sendiri. Misalnya yang sering kita temukan, yang paling sering kita temukan yaitu filter wajah di media sosial yang membuat orang itu lebih mengenal versi digital dirinya daripada wajah asli. Nah, dari sinilah pemikiran dari Baudrillard ini sangat relevan di era digital saat ini. Karena kehidupan kita itu banyak dipengaruhi oleh media, citra, dan juga simbol. Lanjut ke soal yang keempat, saya akan sedikit menjelaskan pemikiran dari Pierre Bourdieu yang populer yaitu habitus, modal, dan arena. Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu habitus, modal, dan arena. Nah, habitus ini merupakan kebiasaan, pola pikir, dan cara bertindak yang terbentuk dari pengalaman hidup dan lingkungan sosial. Misalnya, cara bicara, selera, ataupun gaya hidup. Nah, modal ini adalah sumber daya yang dimiliki seseorang, seperti pendidikan, ekonomi, relasi sosial, ataupun prestis. Nah, modal ini mempengaruhi posisi seseorang dalam masyarakat. Sedangkan arena adalah lingkungan sosial tempat individu itu berinteraksi. Seperti di dunia pendidikan, pekerjaan, media, ataupun komunitas. Nah, ketiga hal ini saling berkaitan. Habitus itu mempengaruhi cara seseorang bertindak. Modal menentukan peluangnya, dan arena menjadi tempat interaksi sosial. Dan dari sinilah perilaku sosial manusia itu terbentuk. Oke, kita sudah sampai di soal yang terakhir, yang mana di soal terakhir ini saya akan sedikit membahas mengenai gejala perilaku sosial di era postmodern yang saya rasakan. Nah, di era postmodern ini ada beberapa perubahan perilaku sosial yang cukup terasa ya tentunya. Salah satunya adalah masyarakat itu semakin dipengaruhi media dan teknologi digital. Nah, tentu ya informasi itu datang sangat cepat, tetapi tidak semuanya akurat. Ya, pasti sangat rawan hoax, penyimpangan informasi, ataupun yang lainnya. Tapi selain itu juga, identitas sosial itu semakin fleksibel. Orang bisa menampilkan versi diri yang berbeda di media sosial dibandingkan kehidupan nyata. Nah, budaya ini menjadi konsumsi simbol juga meningkat. Misalnya, memilih barang, gaya hidup, atau tren bukan hanya karena kebutuhan, tetapi karena citra dan makna sosial. Nah, era postmodern juga membuat masyarakat lebih kritis terhadap otoritas, termasuk pemerintah, media, ataupun tokoh publik. Namun di sisi lain, banjir informasi juga bisa menimbulkan kebingungan tentang mana yang benar atau mana yang salah. Secara umum, era postmodern ini ditandai dengan perubahan cara berpikir yang lebih terbuka, kritis, tetapi juga kompleks karena banyak perspektifnya. Baik, mungkin cukup sekian beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Tentunya jawaban yang saya berikan ini jauh dari kata sempurna, tapi setidaknya sedikitnya saya bisa memahami soal-soal yang telah diberikan dan saya jawab semaksimal mungkin. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.